Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Istri yang berjuang keras mengantar suami berobat dengan kursi roda akhirnya mendapat bantuan dari sejumlah dermawan. Sindikat perdagangan orang dengan iming-iming kerja dan gaji besar di luar negeri dibongkar. 3 pelaku ditangkap di Magelang. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, jadi magnet baru partai politik sehingga partai politik ramai-ramai hendak mengusungnya di Pilkada 2024. Puluhan warung remang-remang yang disulap menjadi tempat prostitusi di Jalan Raya Pati Kudus dibongkar paksa petugas. Warung-warung juga liar karena berdiri di atas lahan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan alat berat, petugas Satpol PP membongkar paksa sebuah warung nasi rames di pinggir Jalan Raya Pati Kudus. Warung diduga menyediakan layanan prostitusi. Sebelum dibongkar, petugas menemukan sejumlah kamar dan alat kontrasepsi. Tadi kami temukan di dalamnya itu ada kamar, ada tempat air, ada kondom bekas-bekas itu, ada banyak tisu, alat kontrasepsi, berkeliaran di sana. Jadi ini sangat-sangat signifikan. Ada 26 warung di Jalan Raya Pati Kudus, tepatnya di depan SPBU Margorejo Pati yang dibongkar. Pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP Jawa Tengah, Satpol PP Pati didampingi TNI Polri dan tokoh Ormas Islam. Pembongkaran warung layanan prostitusi membuat citra Kabupaten Pati menjadi buruk. Sehingga di mata kabupaten lain yang dulu pernah sempat viral di dunia maya, Pati itu kota karaoke ini ya masih seperti semula menjadi Pati yang bermartabat. Sebelum dibongkar paksa, petugas sudah memberikan peringatan karena warung berdiri di atas tanah milik Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, namun tak diindahkan oleh pemilik warung. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang nenek tertipu uang palsu sebesar 5 juta rupiah saat berjualan kerupuk karak. Modus pelaku yaitu menukar sejumlah uang pecahan Rp100.000 dengan pecahan Rp10.000 dan Rp20.000 serta Rp50.000. Beginilah kondisi Ngatemi, warga desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang yang menjadi korban penipuan uang palsu hingga 5 juta rupiah. Peristiwa terjadi pada Jumat lalu saat Ngatemi berangkat ke Pasar Kembang Sari untuk berjualan kerupuk karak. Saat sampai di depan SMK 1 Tengaran, ia dihentikan seorang lelaki tak dikenal dengan alasan membeli karak. Pria tersebut mengaku bekerja di SMP Negeri 2 Tengaran dan ingin membeli karak sejumlah Rp75.000. Pelaku juga menukarkan uangnya kepada Ngatemi sebesar Rp2 juta dengan alasan untuk membayar tukang yang sedang bekerja. Ngatemi pun menukarkan uang pelaku dengan pecahan Rp10.000, Rp20.000, dan Rp50.000. Tak lama setelahnya datang laki-laki lain yang juga ingin menukar uang sejumlah Rp3 juta. Pelaku yang kedua membeli karak Rp20.000 dan meminta karak tersebut ditaruh di teras depan rumah. Korban tak berpikir bahwa uang tersebut palsu karena sangat mirip dengan uang asli. Korban baru mengetahui uang tersebut palsu saat distributor kerupuk karak akan mengambil uang hasil jualan. Tadi itu pertama kali mau tukar uang gitu, mau beli karak, terus tukar uang, dan membayar tukang. Beli untuk membayar tukang. Untuk bayar tukang gitu ya Pak? Ya. Itu senilai berapa Mas uangnya yang palsu ini Mas? Yang pertama 2 juta. 2 juta. Ya. Itu berarti 2 orang ya? Ya, 2 orang. Jadi dia tidak menuntut kekembalian dari yang pelaku atau penipu. Cuma kalau bisa ya nanti bagaimana biar tidak terulang kembali. Sementara itu, Polsek Tengaran Polres Semarang yang mendapatkan laporan dari korban telah menyelidiki dan memeriksa tempat kejadian. Jadi
Tadi sudah kita terima duanya di Polsek, terus kita juga sudah melaksanakan cek TKP dan mengecek CCTV yang ada di sekitar depan SMK 1 Tengaran. Kini kedua pelaku masih dalam penyelidikan polisi dengan fokus pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep menjadi magnet baru di kancah politik tanah air. Sejumlah partai politik kepincut begitu mengetahui pengusaha kuliner itu ingin terjun ke dunia politik. Partai Gerindra dan PSI misalnya terang-terangan melirik Kaisang untuk diusung pada Pilkada Depok dan Solo 2024 mendatang. Sosok Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, menjadi magnet baru bagi partai-partai politik. Suami Erina Gudono itu langsung dilirik banyak partai politik setelah menyatakan terjun ke dunia politik. Salah satu partai yang kepincut adalah Partai Gerindra. DPC Gerindra Solo bahkan terang-terangan akan mengusung Kaisang pada Pilkada Solo 2024 mendatang. Keyakinan kami menarik beliau, meyakinkan kami dengan ketua umum kami, meyakinkan untuk lobby-lobby politik untuk Mas Kaisang bisa ke Solo. Kami yakin untuk masih banyak kesempatan Mas Kaisang bisa ke Solo. Jadi kami mendorong karena kita yang punya wilayah, dipercaya punya wilayah kota Solo selaku kota DPC, kita punya keyakinan pasti akan bisa terwujud selama belum digedok Mas Kaisang di Depok. Namun pengusaha kuliner itu belum menjatuhkan pilihan partai politik mana tempatnya akan berlabuh. Masuk PDI Mas juga Mas, sama Mas Gibran. Ikuti jejak Mas Gibran masuk PDI. Kalau itu belum tahu. Tergantung mana yang mau sama saya aja. Kan Pak lakukan konsultasi ke Pak Jokowi? Enggak, saya konsultasi ke istri aja. Sudah ada berapa partai yang mendekati Mas Kaisang Mas? Ya? Sudah ada berapa partai yang mendekati? Semua nggak mau, nggak ada. Depok Solo. Depok atau Sleman Mas? Sleman juga. Baliho PSI gimana Mas kemarin Mas di Depok Mas? PSI sudah memasang baliho loh Mas di Depok. Yang ngasih gambarnya saya kok. Sama Masnya ini ya? Kayaknya makin gencar Mas kampanye ini juga kemarin. Pasti loh, saya melakukan sesuatu. Bayarnya gimana Pak ini Mas Kaisang? Mendukung nggak Mas? Kaisang? Iya bagus, jadi mendukung. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Kiprah Kaisang makin menarik perhatian publik setelah video kesiapannya menjadi Depok 1 beredar luas. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan kakak tertua, mendukung langkah Kaisang, namun menyerahkan pilihannya kepada Kaisang. Kalau mencalonkan di Depok, merestui Mas? Mas Gibran sendiri merestui? Ya, idealnya yang merestui itu bukan saya, tapi warganya. Tapi katanya kan udah konsultasi sama keluarga, termasuk Mas Gibran juga. Yang namanya restu itu restu dari warga, dari warga setempat, masyarakat setempat. Sebagai kakak? Terserah Kaisang, monggo ya. Tapi kalau untuk berpolitik cocok nggak Mas kira-kira? Kalau dari Mas Gibran? Ya terserah Kaisang. Nama Kaisang pertama kali diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk maju pada Pilkada Depok 2024 mendatang. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Bakal calon Presiden Anies Baswedan enggan mengomentari rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Anies kembali menegaskan pengumuman bakal calon wakil presidennya masih menunggu waktu yang tepat. Bakal calon Presiden Anies Baswedan muncul di Kota Solo Senin sore. Kali ini Anies datang sebagai salah satu penguji promosi Dr. Muhammad Fauzi, dosen difabel tunarungu di kampus ISI Surakarta. Kehadiran Anies di Kota Solo di tengah panasnya hubungan dua partai koalisi perubahan, Demokrat dan Nasdem terkait siapa bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Partai Nasdem menuding Demokrat tetap kekeh mengusung ketua umumnya AHY sebagai pendamping Anies. Sementara Partai Demokrat mengancam akan mengevaluasi dukungan kepada Anies jika tak kunjung mengumumkan bakal calon wakil presiden bulan Juni ini.
Di tengah memanasnya situasi internal Koalisi Perubahan, kini PDI Perjuangan menggoda AHY yang disebut-sebut masuk radar untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bahkan dalam waktu dekat AHY akan bertemu Puan Maharani. Anies enggan menanggapi rencana pertemuan itu dan kembali menegaskan pengumuman bakal calon wakil presiden yang masih menunggu waktu yang tepat. Ketemu AHY mungkin ada komentar Pak Anies. Nah, saya di sini hadir untuk ujian dokter. Alhamdulillah lancar. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir. Itu aja ya. Yang lain pengumuman cawapres Pak ini kan ditunggu. Iya, Demokrat sudah mendesak terus soalnya. Seru dong. Kalau dikit coba. Iya Pak, ini kan kemarin Demokrat sudah begitu. Ada begitu waktunya ada. Kapan Pak? Ini nggak takut Pak, misalnya kan Mas Ahy disebut sebagai cawapresnya PDI Pak. Ya, gitu ya. Makasih ya.